Puji Tuhan, hari ini banyak sekali kesaksian. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Biarlah seperti ini menjadi gaya hidup di gereja ini, banyak kesaksian. Lewat-lewat pun waktu kita nggak apa-apa. Asal jangan kayak Ade tadi, lupa kamu nanti sama aku ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada orang-orang yang punya pandangan begini. Ikut Tuhan pasti kaya. Ikut Tuhan nggak ada sakit penyakit. Ikut Tuhan nggak ada kesusahan. Pokoknya ikut Tuhan melimpah-limpah. Orang ini sering disebut orang yang punya teologi kemakmuran. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang punya pendapat yang berbeda. Mereka bilang ikut Tuhan itu harus menderita sama kayak Yesus. Ikut Tuhan memang susah, Yesus juga susah. Selalu ditekankan Yesus untuk meletakkan kepala saja nggak ada tempatnya. Nah, itu Yesus selalu menceritakan bagaimana tentang kesusahan. Orang-orang yang punya teologi ini mereka sering disebut teologi penderitaan. Orang-orang ini kalau lihat orang sukses sedikit, punya mobil bagus, keduniawian. Punya rumah bagus, ditinggalkan nanti itu duniawi. Nah, lalu mungkin kalian bertanya, kita teologi mana om? Kemakmuran atau penderitaan? Saya mau bilang duanya enggak, duanya iya. Kalau saya percaya di bumi pun kita bisa diberkati Tuhan, di sorga pun masuk sorga pula. Tanpa bidadari, nah, itu harus kalian ingat ya. Kasihan yang mama-mama, untuk apanya bidadari? Yesus kan nggak berpihak-pihak, jadi nggak ada itu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana Petrus berbicara kepada jemaat. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Petrus bilang sama jemaat, kamu itu dipanggil dari gelap masuk ke terang supaya kamu menceritakan kebesaran tentang Tuhan. Berbicara tentang kematiannya, kebangkitannya, berbicara tentang kehebatan Tuhan, berbicara tentang pengampunan Tuhan. Untuk itulah kamu dipanggil. Dan kita harus tahu latar belakang Petrus tulis ini kepada jemaat-jemaat yang waktu itu jemaat-jemaat ini istilahnya diaspora. Banyak pendatang. Kalau nanti kamu baca 1 Petrus 1 ayat 1 itu banyak ditulis di situ dari kampung mana. Mereka akhirnya kumpul dan kebanyakan dari mereka itu adalah buruh, pembantu, hamba yang waktu itu punya tuan yang macam-macam. Ada tuannya yang baik, di ayat itu juga ada ditulis tuannya yang bengis, kejam. Jadi Petrus nulis surat ini sama orang-orang yang kondisinya lagi begitu, hamba dan banyak tantangan dari tuan-tuan mereka. Orang yang susah biasanya senang dihibur. Begini, kasih penghiburan. Tapi di ayat ini Petrus bukannya menghibur, tapi memberi ayat firman Tuhan. Dia bilang, kamu, nanti kita akan baca ayatnya, kamu itu dipanggil untuk memberitakan tentang Dia. Yesus udah lebih dahulu menderita dan Dia sudah tinggalkan teladan buat kita, buat kamu. Nah, jadi orang ini mengalami penderitaan. Kenapa kadang-kadang banyak orang akhirnya kecewa? Karena seringkali tanpa kita sadar, kita itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, buat tanam-tanamanku bagus ya. Lalu nggak bagus. Kita kecewa sama Tuhan. Pertanyaanku, siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita harus kecewa sama Tuhan? Semalam kami kesugihan,
Di belakang gereja ada istriku tanam cabai. Waktu kami ke belakang, istriku lihat cabenya, semua cabenya udah warna hitam. Hai gitu, keriting. Aduh, cabai kita keriting semua, kata istriku. Puji Tuhan. Daripada nanti kau jangan iya gitu. Bagus, puji Tuhan. Saya ngomongnya bukan karena stres, karena saya percaya ya kalau Tuhan izinkan berbuah, pasti buah. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Dia Tuhan, bukan aku. Kami berdoa supaya bagus, tapi keriting. Pendeta ini. Cabainya keriting juga, nggak masalah. Bilang kiri kanan, nggak masalah. Mau cabai itu keriting atau ribondung, nggak masalah itu. Jadi kita harus mengerti waktu kita berdoa kepada Tuhan, belajar berserah penuh kepada Tuhan. Udah, nikmati saja hidup ini. Saya kemarin ke Medan, saya naik bus yang pakai AC. Kalau biasa bus pakai AC semua jendela ditutup. Jadi enak kita, kalau aku nggak tahan AC, tinggal tutup aja AC di atas, udah aku nggak kedinginan. Waktu aku naik, ada ibu-ibu di depanku, dia buka jendela lebar. Katanya mual dia. Dibukanya terus. Aku paling gak tahan kena angin. Makanya aku pilih mobil itu supaya bisa suka-suka. Udah kedinginan lah aku di belakang. Mau kututup gak enak, dia mual-mual. Kalau ku biarin pasti masuk angin. Di Medan banyak pekerjaanku, pasti gak nyaman lah aku nanti. Akhirnya dalam hati aku berdoa, Tuhan, tolong aku, beri aku kekuatan. Enggak, ku bilang, Tuhan, buat dulu cuaca jangan dingin kali. Tuhan, tolong dulu jamah bibi itu supaya ditutupnya jendela. Enggak aku atur Tuhan. Cuma aku berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan. Waktu aku jalan ke Medan, Tuhan sepertinya ngomong di hatiku, doa-doa yang model gini yang aku suka. Kebanyakan anak-anak Tuhan hari-hari ini doanya model, Tuhan, tutup jendela. Tuhan, jamah ibu itu. Tuhan, jamah ini. Jamah ini. Lupa dia jamah si ini. Tuhan lebih tertarik kepada doa kepada jamah ini Tuhan. Buat ini sabar Tuhan. Tolong ini Tuhan. Bilang kiri kanan, tolong ini Tuhan. Nah, Tuhan lebih suka kepada gitu. Tolong ini. Ini yang perlu berubah. Jadi Tuhan lebih suka doa kepadanya untuk mengubah diri, bukan mengubah situasi. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi orang ini semua lagi menderita ini. Tuannya ada yang bengis, kejam. Ya. Jadi Petrus bilang bukan menghibur. Petrus malah bilang untuk itu kamu dipanggil. Mereka terkejut. Yo, kami kok menderita kok dibilang untuk itu kami dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mereka ini kan lagi susah ini, tuannya sadis-sadis. Untuk itu kamu dipanggil, kata Petrus. Yesus pun udah menderita guna kamu. Dan dia udah tinggalkan ini teladan, ini nih teladan. Aku pun dulu udah menderita seperti kamu. Ikuti teladanku. Kalau teladan itu ibarat kita jalan di pantai gini. Di pantai itu kan pasir, ada bekasnya udah masuk tanah itu. Kalau mengikuti teladan, ikut masuk ke lubang itu. Nah, itu mengikuti teladan yang sudah pijak itu. Yesus udah bikin lubang sama kita. Nah, sekarang tujuan kita ikut teladan Yesus. Nah, gimana teladan Yesus? Gimana teladan Yesus waktu dia mengalami penderitaan? Itu yang akan kita bahas hari ini di ayat 22 sampai 25. Yang pertama, Yesus waktu dia menderita, dia tetap dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 22. Waktu Yesus menderita, firman Tuhan bilang, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, jadi kalau ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, jadi kalau kita berbuat dosa, kita terima pukulan, itu bukan kasih karunia.
Wajar kalau kamu misalnya mencuri, dipukul orang, itu wajar. Kalau kamu salah, ada akibatnya, wajar. Tapi kalau kita salah, nggak salah, dipukul orang karena kita melakukan kebenaran, firman Tuhan bilang, itu kasih karunia. Jadi Yesus teladan yang pertama yang ditinggalkan waktu dia menderita, dia tidak melakukan dosa dan tidak ada tipu yang keluar dari mulutnya. Yesus bilang, firman Tuhan bilang, Yesus itu mengalami hal yang sama seperti kita. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Yesus pernah haus. Yesus mungkin pernah kekurangan uang. Yesus mungkin pernah kecapean. Yesus pernah mengalami itu. Yesus mungkin pernah mengalami penganiayaan. Yesus pernah dihina. Yesus pernah dikhianati. Tapi dia tidak berbuat dosa, dan firman Tuhan bilang ayat 22 tadi, tidak ada tipu yang keluar dari mulutnya. Kenapa kira-kira orang bisa menipu? Yang pertama karena nggak mau rugi, ya kan? Askai harga barang dua berapa? Iya, lengasah modal, bohong dia, nipu karena nggak mau rugi. Yang kedua, karena nggak mau menerima akibat atau karena nggak mau menderita. Akhirnya dia tipu-tipu. Gini. Enggak, bukan aku. Dia bohong karena nggak mau menderita. Tapi Yesus, dia tidak ada keluar tipu dari mulutnya. Waktu Yesus jalan dari Taman Getsemani saja pun nggak ada keluar dari mulutnya kata-kata bohong. Orang-orang mau tangkap dia, Yesus bilang, kalian mau cari siapa? Kami mau cari orang yang mengaku dia adalah Tuhan, Mesias, ini segala macam. Yesus nggak bilang, oh dari sini dia tadi lari ke sana dia. Enggak. Orang yang kamu cari itu aku. Lalu mereka tangkap, mereka bawa kepada imam besar. Imam besar nanya, kau yang ngaku-ngaku Mesias ya? Apa katanya? Ya, kamu sendiri yang mengatakannya. Enggak, dia bilang, mana ada itu? Siapa yang bilang? Siapa? Enggak. Dia enggak bohong. Pokoknya enggak ada tipu melihat. Padahal dia tahu apa akibatnya kalau dia jujur. Tapi Yesus dalam setiap penderitaannya, dia tidak ada tipu dalam mulutnya. Waktu dia sampai sama Pilatus, Pilatus nanya, katanya kamu ngaku-ngaku ya raja orang Yahudi. Apa Yesus bilang? Ya, kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi Yesus itu waktu dia mengalami penderitaan, tidak ada tipu yang keluar dari mulutnya. Kalau Yesus itu lagi di rumah, orang telepon Yesus, Yesus lagi di mana? Yesus nggak akan bilang, oh udah OTW, karena dia tahu dia lagi di rumah. Nggak jinggung aku ini, aku cerita tentang Yesus ya. Kalau Yesus hari Minggu malas dia kebaktian, waktu ditanya kemana hari Minggu, Yesus nggak akan bilang, aduh kurang sehat aku tadi, karena dia malas. Kalau Yesus terlambat, gara terlambat baru bangun karena tadi malam nonton atau main game, waktu ditanya kenapa terlambat, Yesus nggak akan bilang, aduh ada tadi kerjaan apa segala macam. Yesus nggak gitu. Jadi waktu Yesus mengalami penderitaan, dia tidak bohong, dia tidak menipu. Inilah teladan pertama yang Yesus berikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang ada di sini. Kalaupun kita menderita, jangan ada tipu keluar dari mulut kita. Ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau kita menderita karena kita berbuat baik, firman Tuhan bilang itu kasih karunia Allah. Amin. Jelas Petrus ngomong gitu. Paulus juga ada singgung dalam Filipi. Dia bilang kamu dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga untuk menderita untuk Yesus. Dan ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Jadi jelas. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita mengalami penderitaan, bagaimana kira-kira? Masihkah kita berkata benar? Masihkah kita bersikap benar? Atau masihkah kita bertindak benar? Kalau kita mau ikut teladan Yesus, dia waktu mengalami penderitaan, dia tetap hidup benar. Itu yang Yesus mau kita lakukan. Yang pertama, tetap hidup benar, jangan ada tipu-tipu keluar dari mulut kita. Yang kedua, ayat 23a. Apa yang Yesus lakukan ketika dia mengalami penderitaan? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi waktu Yesus dicaci maki, Yesus sama seperti kita pasti ada keinginannya untuk mencaci balik. Kalau Bapak Ibu dicaci orang, keinginan untuk membalas itu pasti kuat sekali. Tapi teladan yang Yesus tinggalkan tadi, dia bilang ini, aku dicaci nih, tapi aku nggak balas mencaci. Semua orang caci Yesus, ludah Yesus, khianati Yesus. Sampai orang-orang yang di kiri kanannya yang disalib itu pun, kalau kau betul anak Allah, selamatkan kita lah, selamatkan dulu dirimu, ingat aku ya, dicaci lagi. Tetangga-tetangganya pun mencaci. Bilang kiri kanan, walau tetangga mencaci, jangan balas caci. Tuhan Yesus teladan yang dia tinggalkan, dia tidak balas untuk mencaci kembali. Ayat berikut, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Yesus nggak ngancam. Padahal jelas waktu orang tangkap Yesus di Taman Getsemani, Yesus bilang, kau pikir aku ini pencuri, penyamun? Kok banyak kali kau datang bawa pentungan? Apakah kau pikir aku nggak bisa minta pertolongan malaikat sorga untuk menolong aku? Bisa Yesus tolong dia. Bisa Yesus ditolong. Bisa Yesus diselamatkan dari amukan massa waktu itu. Tapi Yesus nggak ngancam. Dan Yesus itu dia punya kekuatan untuk mengancam dan membalas. Ingat kamu waktu dia ditangkap prajurit imam besar, datang satu muridnya diambil pedang, dia potong kupingnya. Bas, kuping Malkus. Buat, putus, jatuh, darah-darah. Yesus nggak bilang, mantap terus, lanjutkan. Nama kepas katanya. Enggak gitu kata Yesus. Jangan. Diambil Yesus kupingnya, dipasang lagi. Tuit, bagus lagi. Ori bukan KW, asli itu kupingnya. Semua bagus. Enggak diganti yang KW 12, enggak, asli. Aku mulai bayangkan, mantap kali Yesus ini. Bisa enggak kamu bayangkan satu kali kamu ambil pisau, kamu tikam orang, tembus pisaunya ke sini, lalu kamu cabut, serap, keluar ususnya, keluar darah. Jadi orang yang kamu tikam itu dengan santainya ada, gini bikinnya tangannya, tuit nutup. Gimana kira-kira, lari nggak kita? Lari, dia nggak usah ngancam, nin kau sekali ya, kau pun bahaya kau sekali ini katanya. Takut kita, dia nggak ngancam pun kita udah takut. Yesus jangan, dia bisa ngancam. Sepatah kata saja Yesus ucapkan. Nah,
Kau lihat ini kan, lepas kan? Ya, saksikan. Tatap mata saya, kata Yesus. Kupasang ini. Macam-macam kau, satu-satu kupingmu ini kuputuskan semua. Gimana ya? Bisa Yesus ngancam. Tapi Yesus enggak mengancam. Firman Tuhan bilang ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jadi Yesus tinggalkan teladan itu sama kita. Kalaupun kita bisa ngancam-ngancam waktu kita menderita, Yesus tidak lakukan itu. Yesus itu bisa lakukan, tapi dia tidak lakukan untuk mengancam. Yesus nggak bilang, tunggu pembalasanku ya. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Memang hari ini aku kalian tangkap, tunggu. Wah, Yesus nggak bilang gitu. Diam aja dia. Yesus nggak bilang, awas kau ya. Ku kenal mukamu ini semua satu-satu. Ku tunggu kau di pintu sorga. Nggak ku kasih kau nanti masuk. Awas kau. Yesus nggak ngancam. Bilang kiri kanan, walau menderita jangan ngancam-ngancam. Ayat 23 tadi. Ia tidak mengancam waktu menderita, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Percaya Tuhan kita itu adil. Bilang kiri kanan, Tuhan kita itu adil. Kalau hari ini mungkin kamu ditipu orang, nggak usah balas, nggak usah ancam. Tuhan itu adil. Kalau kita paham ini Tuhan itu adil, kita juga nggak akan sembarangan sama orang berbuat jahat. Nggak sembarangan bohong, nggak sembarangan nipu, nggak sembarangan melakukan hal yang nggak baik. Karena nanti ada saatnya kita dihakimi dengan adil. Kalau kita tahu juga ini, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan sakit hati walaupun orang tokohi kita. Nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu ditokohi orang, nggak masalah. Ada Tuhan yang adil yang akan menolong semua ini. Harus gitu. Amin. Kemarin saya beli mobil. Akhirnya aku lihat mobil yang ini. Aku cari. Aku dapat. Aku SMS-an sama pemiliknya. Lalu karena malam kami ada ibadah di belakang. Malamnya aku balas, sorry Pak, aku baru pulang kebaktian. Akhirnya aku sambung lagi pembicaraan. Lalu dia telepon saya. Kebaktian apa udah malam gini? Lalu dia bilang, saya ini pendeta loh katanya. Oi, cocok lah Pak, aku pun pendeta, aku bilang. Oh ya, serius loh, panjang cerita lah tentang pendeta. Ini, mobil udah lupa. Lalu aku bilang, udahlah Pak, gimana mobil tadi? Akhirnya dibilang, udahlah sesama pendeta begini. Lalu dia ikut teladan Yesus. Dia nggak tipu saya. Dia bilang begini, tapi Pak, mobilnya ini kemarin saya chat, di tukang chat, semuanya hilang di maling orang. TV-nya hilang, kameranya hilang, pokoknya sampai kulihat tabung-tabung airnya pun hilang, semua hilang Pak. Makanya harganya pun sedikit rendah. Nah, saya lebih suka begitu daripada bagus. Apanya yang bagus? Bilang kiri kanan, kalau jelek bilang jelek, bilang. Menjile barang dia, menjile. Banyak orang kecewa kita bikin. Kalau menjile tapi Siti nggak bagusnya, gitu aja jujur. Lalu karena dia pun jujur, harganya pun murah, saya langsung ke Medan. Semalam saya ke bengkel, lalu pemilik bengkel lihat, wah mobil baru. Iya, lalu dia buka, wah nggak ada tape-nya, nggak ada TV-nya, nggak ada, di maling orang kemarin pas aku beli pun udah nggak ada. Sebentar. Kemarin ada kawanku beli tape mobil bagus, jadi tape mobilku yang masih bagus ku ganti karena itu nggak lengkap fasilitasnya dan murah pula yang dikasih kawanku. Jadi tapeku yang lama bawaan mobilku nggak pakai lagi. Sebentar ku lihat ke belakangnya, lalu datang dia dibawa. Inilah, bawalah. Cocok itu nanti di situ, pas itu. Makasih ya, Tuhan memberkati. Bilang kiri kanan, Tuhan adil. Walau panas di dalam gak usah, sabar, Tuhan adil.
Selalu ada penghiburan Tuhan bagi kita yang sadar bahwa Tuhan kita adil. Kalaupun hari ini kita mengalami penderitaan, Tuhan itu adil. Amin. Ya, jadi marilah kita berusaha yang pertama tadi ikut teladan Yesus. Kalaupun kita menderita jangan ada tipu-tipu, jujur saja. Yang kedua, belajar sabar, ya, sabar menghadapi segala situasi. Ingat, ada Tuhan yang adil yang akan terus menolong kita. Yang ketiga, Yesus itu dia menderita, tapi dia menderita dengan penuh ketekunan. Ketekunan itu, di dalam ketekunan ada dua unsur, sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ayat 24, ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus itu kenapa dia tekun? Karena sebenarnya dia punya tujuan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau kita lihat Yesus waktu ciptakan manusia pertama di Taman Eden, Yesus itu tujuannya jelas, supaya manusia itu hidup untuk kebenaran, mati untuk dosa. Tapi waktu Adam Hawa makan buah larangan itu, pohon pengetahuan baik yang jahat, akhirnya kehidupan manusia itu berubah. Sejak itu manusia hidup untuk dosa, mati untuk kebenaran. Dan di ayat ini Yesus bilang, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saya agak tertarik semalam cari bahasa asli ayat ini. Dia bilang begini, kayu salib di situ jelas ditulis dalam bahasa aslinya bukan kayu salib. Tapi dia bilang begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di pohon. Kamu baca nanti bahasa Inggrisnya saja pun tree, pohon. Lalu saya mulai bayangkan, Yesus disalib di pohon. Ya, ada betulnya juga sih, kayu itu kan dari pohon. Lalu saya mulai ingat-ingat lagi Adam dan Hawa. Adam Hawa jatuh ke dalam dosa karena pohon. Oh, gara-gara pohon manusia jatuh ke dalam dosa. Dan di pohon itu juga Yesus mau disalib supaya berubah lagi manusia ini. Manusia yang dulunya Yesus mau hidup untuk kebenaran, mati untuk dosa. Setelah gara-gara pohon, manusia sekarang hidup dalam dosa, mati untuk kebenaran. Akhirnya Yesus bilang, enggak, harus kau rubah lagi semuanya. Aku mau mati di pohon ini. Supaya apa? Manusia gara-gara pohon lagi bisa hidup untuk kebenaran dan mati untuk dosa. Itulah tujuan Tuhan. Supaya kita jangan lagi hidup dalam dosa. Jadi Yesus itu waktu dia menderita, dia bisa kuat karena dia punya tujuan. Supaya manusia nanti hidup untuk kebenaran. Nah, makanya Petrus nasihati orang-orang itu. Yang pembantu-pembantu tadi, hamba-hamba tadi, jemaat tadi, dia bilang, kalaupun kamu menderita, ingat kita ini punya tujuan supaya orang-orang itu diselamatkan. Supaya tuan-tuanmu yang bengis itu diselamatkan. Bisa jadi karena perbuatan hidupmu waktu engkau bekerja, tuanmu lihat, ini benar anak Tuhan, dan akhirnya mereka diselamatkan. Nah, jadi yang ketiga, ingat, kalaupun kita menderita, kita punya tujuan yang lebih indah. Ada sorga, ada pertanggungjawaban, ada jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab kita. Agar melalui hidup kita menderita pun, orang lain bisa diselamatkan. Orang lain bisa diberkati. Amin. Jadi ada 3 hal yang kita pelajar hari ini. Kalaupun kita menderita sama seperti Yesus, dia udah tinggalkan teladan. Yang pertama, jangan berbuat dosa, jangan tipu-tipu. Terus benar. Terus berkata jujur. Yang kedua, walau kita menderita, tetaplah sabar. Ingat Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Jadi kalau kita ingat Tuhan itu adil, kita akan selalu sabar. Kalaupun kita dihina, kalaupun kita ditipu, kalaupun kita mengalami kerugian, ditokoi orang, kita sabar, ada Tuhan yang adil.
Yang kedua, kalau kita tahu Tuhan adil, kita juga nggak akan sembarangan nipu orang, nggak sembarangan akan berkata nggak benar. Dan yang ketiga, teladan yang Yesus tinggalkan. Waktu kita menderita, ingat ada tujuan kita yang lebih penting, yaitu panggilan sorgawi, yaitu menyampaikan kesaksian kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua, tetap kuat dalam setiap penderitaan. Kalaupun kita menderita, kalau gara-gara dosa, bertobat. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, kita harus menderita, itu kasih karunia Tuhan buat kita. Haleluya.